Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ines Claudia Lesnusa, mahasiswi Politeknik Negeri Ambon dengan NIM 1321-13441 dari jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis Terapan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Dapat diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara maritim dengan luas wilayah kurang lebih dari 70% laut dan 30% daratan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, kelautan, dan perikanan. Di samping itu, Indonesia memiliki daerah-daerah tujuan wisata yang baik mulai dari Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Pulau Rote. Letak geografis Indonesia inilah menjadi faktor yang sangat kondusif dalam implementasi Blue Economy. Nah, apa itu Blue Economy? Blue Economy merupakan kegiatan yang pro-ekosistem. Dalam konsep Blue Economy, limbah keluaran dari kegiatan perikanan, pariwisata, maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berbeda dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan, tanah maupun perairan umum, baik dari limbah kimia maupun limbah organik, secara langsung maupun tidak langsung, karena dapat berpengaruh pada habitat biodata laut dalam kehidupan ekosistem bawah laut. Oleh sebab itu, konsep Blue Economy terintegrasi dengan program industrialisasi, perikanan, dan pariwisata. Implementasi Blue Economy bertujuan menciptakan biodata laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di wilayah pesisir, serta mitigasi dan adaptasi dalam perubahan iklim. Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar menempuh kebijakan strategi ekonomi baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Dunia, Blue Economy merupakan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Provinsi Maluku yang berkarakteristik kepulauan memiliki peran penting dalam mensukseskan program-program pemerintah pusat, termasuk rencana pembangunan jangka menengah sektor kelautan dan perikanan yang dimulai tahun 2013 sampai dengan 2025 tentang Blue Economy. Blue Accounting yang merupakan penurunan dari Blue Economy mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut yang berkesinambungan, seperti pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan pemeliharaan sektor wisata pantai. Penelitian terdahulu oleh Hainebun 2017, Mira et al. 2014, Prasetyo 2020, Purbani et al. 2016, Safudin 2015 memiliki kemiripan temuan dan rekomendasi, yaitu kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih kurang dan keterbatasan SAPRAS atau sarana dan prasarana dalam mengelola limbah dan sampah sehingga mengancam berkelangsungan sektor wisata pantai dan hayati laut dalam jangka panjang. Temuan penelitian Payuda 2020 menyatakan bahwa implementasi konsep Blue Economy dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dilakukan dengan merevitalisasi pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan konsep digitalisasi aquaculture untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan di bidang maritim melalui pengembangan hilirisasi produk perikanan yang memiliki daya saing dan inovatif guna mendukung pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan.
Menurut Saifuddin 2015 bahwa pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan, inovasi optimal dan lestari berbasis blue economy, mencakup pengembangan kawasan komoditas, inovasi, teknologi dan sumber daya manusia, serta pengawasan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan studi eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Hardani et al. 2020, penelitian eksploratif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menemukan sesuatu yang baru yang dapat berupa pengelompokan suatu gejala atau fakta tertentu. Populasi data penelitian adalah seluruh pusat pariwisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, yaitu 2017 sampai dengan 2021. Adapun sampel yang diambil adalah dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, maka keduanya sekaligus menjadi sampel, yaitu wisata pantai Nama Latu dan Pantai Hunimua. Data penelitian dianalisis secara deskriptif. Analisis juga dilakukan terhadap buku-buku teks baik bersifat teoritis maupun empiris. Kegiatan analisis ditujukan untuk mengungkapkan makna, kedudukan, dan hubungan antara berbagai konsep kebijakan, program, kegiatan pariwisata yang ada atau yang terjadi, untuk selanjutnya mengetahui manfaat hasil dampak dari hal-hal tersebut. Selanjutnya, blue accounting, ruang lingkup dan pengungkapannya. Ruang lingkup blue accounting merupakan turunan dari blue economy, mencakup pembangunan berbasis darat dan laut, pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata, pantai, pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, penguasaan sumber daya alam dan sektor perikanan secara berkesinambungan. Yang dimaksud dengan kesinambungan adalah adanya keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Secara nasional, letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Sekitar 93.000 km luas laut Nusantara dengan 17.000 pulau yang dikelilingi oleh laut. Adapun lebar garis pantai mencapai 54,716 km dan 3.000 mil. Wilayah laut dari jumlah tersebut 527,191 km merupakan wilayah laut Provinsi Maluku dan daratan 54,185 km dengan wilayah kepulauan 581,191 km merupakan wilayah laut Provinsi Maluku dan daratan 54,145 km dengan wilayah kepulauan 581,376 km. Di samping itu sebanyak 1.412 pulau besar dan kecil di Provinsi Maluku yang masih butuh pengembangan potensi wisatanya berupa wisata dan bahari. Selanjutnya, akun biaya. Akun biaya merupakan temporer yang berarti akun sementara dan akun ditutup setiap akhir periode akuntansi. Oleh karena itu, perlunya dalam pengakuan blue accounting di posisi aset pada neraca dapat dicantumkan pada akun akumulasi, depresiasi, peralatan yang digunakan untuk implementasi prinsip blue accounting. Adapun jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusinya berawal dari upaya menganalisis jumlah kunjungan wisatawan pada wisata pantai dan kontribusinya terhadap PAD Pemprov Maluku sebagian dari upaya optimalisasi blue accounting di Provinsi Maluku. Maka temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari sejumlah wisata pantai di wilayah Provinsi Maluku terdapat 2 yang pengolahannya diganti oleh Dinas Pariwisata
Provinsi Maluku, yaitu Pantai Hunimau dan Pantai Namalatu. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata Pantai Hunimau dan Pantai Namalatu merupakan faktor vital bagi Dinas Pariwisata Maluku sebagai bagian dari optimalisasi Blue Accounting. Berdasarkan data di atas, maka penelitian yang dapat disimpulkan: 1. Letak pengungkapan pencantuman Blue Accounting di dalam laporan keuangan. Suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai, adalah di sub-item biaya pada laporan laba rugi diungkapkan atau dicantumkan sebagai akun biaya, yang berarti akun temporer untuk posisi debit dan di posisi aset atau aktiva. Pada neraca diungkapkan atau dicantumkan pada akun akumulasi depresiasi peralatan yang digunakan untuk implementasi prinsip Blue Accounting sebagai posisi kredit. Yang kedua, jumlah kunjungan wisatawan pantai yang dikelola Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir adalah: 1. Wisata pantai Hunimau 2017 sebanyak 131,659.000 pengunjung. B. 2018 sebanyak 139,334.000 pengunjung. C. 2019 128,488.000. Adapun total kunjungan wisatawan pantai Hunimau dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 526,445.000 pengunjung. 2. Wisata pantai Namalatu 2017 sebanyak 31,392.000 pengunjung. B. 2018 sebanyak 31,147.000 pengunjung. C. 2019 sebanyak 25,262 pengunjung. D. 2020 sebanyak 29,432.000 pengunjung. Dan E. 2021 sebanyak 40,23.000 pengunjung. Adapun total kunjungan wisatawan pantai Namalatu dari tahun 2017 sampai dengan 2022 sebanyak 159,256 kunjungan. Sekian materi yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.